Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, senang sekali saya Karina dapat hadir ke hadapan Anda di talk show Silih Tulungan selama 30 menit ke depan. Tentu saja di studio saya tidak sendiri karena sudah bersama saya satu narasumber yang pasti sudah tidak asing lagi di benak dan di hati kita, yaitu Ibu Atalia Praratya. Beliau merupakan Bunda Literasi atau mungkin masyarakat Jawa Barat ini senang berbicara atau menyapa dengan Ibu Cinta ya Bu. Iya, Ibu Cinta, betul. apa kabar? Baik Teh Sehat Karina, ya Bu ya? Alhamdulillah sehat. Sedang sibuk apa Ibu bersama tim? Saat ini saya memang sibuk melakukan vaksinasi ya, karena saya juga sebagai Wakil Ketua Tim Percepatan Vaksinasi Jawa Barat, begitu. Termasuk juga saya sebagai Ketua Kuarda, jadi ini banyak kegiatan-kegiatan pramuka kemarin, baru saja Jambore, begitu ya. Nah, kemudian juga sebagai Ketua PKK juga sedang menggiatkan pangan mandiri di keluarga. Nah, ini penting karena kan masa COVID nih ekonomi masyarakat terdampak luar biasa, sehingga para keluarga itu harus mampu untuk minimal memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Nah, itu dia penting sekali, semuanya harus menjaga kesehatan. Semoga pemirsa dimanapun Anda berada juga selalu menjaga kesehatan dan tentu saja protokol kesehatan. Salah satu upaya dari pemerintah Indonesia, pemerintah daerah dan juga pemerintah lainnya ini juga menggalakkan program vaksinasi. Ini salah satu dari berbagai upaya yang dilakukan untuk kemudian bisa menekan COVID-19. Nah, ini kita semua sudah tahu ya Bu, betapa pentingnya melakukan vaksinasi. Namun mungkin untuk meyakinkan kembali, ada beberapa yang masih takut atau ragu-ragu barangkali ya. Seberapa penting vaksinasi ini dilakukan Ibu? Jadi begini, ini kita di Jawa Barat khususnya, kita pernah mengalami kasus yang luar biasa ya. Kita itu juga pernah, bahkan di Indonesia sendiri kita ingat sekitar pertengahan bulan Juli itu sampai 10.000 orang itu meninggal dunia ya waktu itu ya. Nah, ini memang satu hal yang menurut kita perlu diperhatikan dengan lebih dalam lagi, begitu, bagaimana terkait dengan kasus-kasus mengapa bisa terjadi. Nah, seorang epidemiolog mengatakan bahwa mengapa kejadian itu begitu tinggi di bulan Juli lalu, itu karena banyak sekali masyarakat yang mereka terlambat ditemukan, terlambat dirujuk, dan juga mereka terlambat untuk ditindak, begitu. Nah, di samping itu juga ada banyak kekhawatiran di masyarakat, begitu. Kan memang kita menggerakkan vaksinasi ini adalah upaya bagaimana untuk mencapai herd immunity. Betul. Jawa Barat yang hampir 50 juta jiwa, sekitar 49 juta jiwa, begitu. Sehingga kita harus mencapai 37,9 juta untuk mencapai herd immunity, harus 80%. Nah, saat ini belum sampai ya, begitu. Ini baru sampai 38,7%, itu data yang baru saya dapatkan pada hari ini. Nah, artinya bahwa kita memang harus terus mendorong. Nah, masyarakat berpikir banyak hal memang ya, ada kekhawatiran yang luar biasa, termasuk nanti kita akan masuk ke hoax-nya ya. Jadi berita-berita yang berseliweran, begitu ya. Dan mereka sering mengatakan begini, Bunda Cinta ngapain kita divaksin gitu, toh pada akhirnya kena juga, termasuk saya sudah divaksin 2 kali, ternyata tetap ya pada waktu itu juga mengalami, saya sekarang jadi LC ya, lulus COVID gitu. Nah, tetapi sebetulnya begini, namanya vaksin itu adalah bukan kemudian buat kita kebal dari 100% penyakit tersebut gitu. Ada sekitar 60-90% efikasinya gitu yang menyebabkan seseorang itu disesuaikan dengan imunitas masing-masing. Nah, jadi kalau kita mudahnya begitu ya, kita sampaikan kepada masyarakat itu vaksin itu seperti payung gitu. Pada saat hujan lebat kita terlindungi begitu, tidak basah kuyup tetapi tetap kecipratan gitu. Nah, sehingga pada waktu itu saya mengalami sendiri ya. Saya pada waktu juga CT saya 14, tapi saya merasa baik-baik saja gitu ya. Saya tidak merasa seperti halnya orang lain sesak napas, kemudian juga mungkin demam dan lain-lain, saya tidak. Saya hanya merasa kehilangan penciuman, tapi semua tubuh saya merespon dengan sangat baik, jadi tidak ada kendala apa-apa. Nah, jadi kita sering menyampaikan kepada masyarakat, vaksin ini penting sekali dan tidak bisa sendirian. Kalau kita tidak bisa mencapai herd immunity, maka kita akan terus seperti ini berulang, semua pada akhirnya nanti bahaya jadi
lulus COVID juga ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, Bu. Nah, jadi memang penting. Nah, bagaimana sekarang digerakkan sedemikian rupa, target kita masih PR banyak karena tadi ya, dari 37,9 juta ini baru 38,7%. Jadi masih PR-nya banyak sekali. Kita berharap di bulan Desember ini kita bisa mencapai harapan kita ya, jadi 100% nanti. Nah, tapi tentu harus dengan dukungan semua pihak. Ini tentu dari ulama misalkan seperti itu, para orang tua, guru, termasuk mengapa kemudian sekarang kita menggerakkan anak-anak sekolah ya untuk dilakukan vaksinasi supaya mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka. Termasuk juga mereka juga kita harapkan, kita menyebutnya vaksin gendong gitu. Jadi supaya orang tua, neneknya, kakeknya, ayah ibunya juga ikut diajak untuk melakukan vaksinasi. Karena tadi capaian kita harus segera, dan alhamdulillah Jawa Barat sendiri saat ini memiliki ketersediaan ya untuk vaksin, untuk dosis vaksinnya, sehingga kita merangkul semua pihak lah. Apalagi saat ini dunia industri begitu ya, kemudian juga komunitas melaksanakan secara mandiri itu sangat baik sekali dan sangat membantu pemerintah. Baik, artinya ini tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah, tentu saja seperti Ibu tadi katakan, bahwa semua pihak ini harus bersinergi ya Bu ya. Jadi Teteh begini, diri sendiri adalah garda terdepan yang sesungguhnya. Jadi kalau kita tidak mampu untuk menjaga diri kita, khususnya untuk 5M itu ya, menjaga jarak, cuci tangan pakai sabun, menggunakan masker, terus menghindari kerumunan, mengurangi mobilisasi, itu tidak akan pernah bisa terjadi. Jadi ada 3 hal yang kita dorong oleh pemerintah. Yang pertama adalah melakukan 5M kan tentu saja. Yang kedua adalah melakukan tracing, tracking, dan treatment. Itu bersama dengan jejaring nanti kewilayahan. Nah, satu lagi yang kami lakukan adalah vaksinasi. Itu insya Allah kalau kita semua komitmen gitu untuk melakukannya, insya Allah kita akan keluar dari masa pandemi ini dengan lebih cepat. Insya Allah target Desember akhir tahun Mudah-mudahan, ini ya Bu ya. Amin ya Bu mari ya. kita bersama-sama berjuang. Insya Allah. Nah, untuk kemudian informasi yang mengenai pentingnya vaksin dan lain sebagainya begitu ya Bu, mungkin masyarakat yang tinggal di perkotaan itu bisa mudah mengakses vaksinnya, bisa memudah mengakses berita penting dan lain sebagainya. Ini untuk masyarakat atau warga-warga yang tinggal di pelosok, upaya yang dilakukan Ibu? Ya betul, ini sebetulnya tantangan yang sesungguhnya gitu ya. Jadi memang mereka-mereka yang dekat dengan sentra-sentra vaksin, puskesmas, rumah sakit, mereka akan mudah untuk mendapatkan fasilitas vaksin gratis ya. Namun tentu bagi masyarakat di desa tidak perlu khawatir. Nih saat ini kita sebetulnya juga nanti dukungan dengan Pak Gubernur akan melonjak. Sebenarnya sekarang sudah mulai berjalan, cuman gebiarnya itu belum dimulai. Bahwa kita akan melaksanakan vaksinasi melalui bidan desa. Nah, jadi kita tuh kan punya satgas. Jadi gini, untuk pemerintahan, unit pemerintahan terkecil adalah desa. Di desa itu ada satgas COVID. Nah, di Satgas COVID Desa itu ada yang namanya bidan desa, kemudian juga ada Babinsa, Babin Kamtibnas, kemudian ada Posyandu dan lain sebagainya seperti itu. Nah, jadi kita mendorong saat ini itu bergerak sedemikian rupa. Nah, bidan desa sendiri, karena mereka itu kan praktek bidan mandiri ya. Jadi mereka setelah praktek mungkin di puskesmas atau tempat-tempat lain, itu mereka biasanya di kliniknya masing-masing atau bahkan ada yang di rumahnya. Nah, dengan kita mendorong bidan desa ikut program ini, maka karena bidan desa itu ada menyebar di desa-desa, bahkan sampai desa-desa terjauh itu bidan-bidan itu sudah masuk ke sana ya. Jadi kalau puskesmas ini hanya baru sekitar 1000-an puskesmas, maka jumlah dari jumlah bidan desa yang sudah tersertifikasi ya, karena kan untuk menjadi vaksinator itu mereka melakukan pelatihan dulu, itu ada 12.500. Jadi kalau anggap sekitar 9.000-an yang siap dengan program ini, maka akan semakin banyak mereka-mereka yang bisa mengakses dan juga diakses. Nah, ada satu hal yang sangat penting yang harus saya sampaikan, bahwa saat ini Jawa Barat rata-rata adalah level 3 ya, PPKM level 3. Bagaimana untuk mencapai level 2 itu tidak mudah ya. Jadi bahwa kita itu harus memiliki aglomerasi ya, yang diantaranya syaratnya adalah bahwa vaksin pertama harus 50% ya, kemudian lansianya harus 40% yang sudah divaksin. Nah, permasalahannya sekarang masih belum sampai ke 40%, sehingga kenapa sekarang Bandung Raya masih level 3 gitu, dan tidak bisa sendirian. Kalau Bandung Raya sendiri satu saja, misalkan baru Bandung saja, yang lain tidak, nggak bisa naik level kedua gitu ya.
Jadi harus bersama-sama. Nah, jadi penting sekali bagaimana semua bekerja keras. Nah, termasuk tadi ya bidan-bidan itu juga untuk memudahkan para lansia, karena mereka sulit sekali untuk mobilisasi ya. Jadi mereka dekat dengan, ini kan neighborhood, jadi bertetangga gitu. Jadi datanglah ke bidan terdekat. Oke, baik. Semua upaya sudah digalakan, bahkan semakin masif begitu ya Bu ya, program vaksinasi dari pemerintah Provinsi Jawa Barat khususnya. Nah, mungkin kita sekarang sudah mengenal mengenai istilah tak kenal maka tak kebal atau tak vaksin maka tak kebal. Nah, nanti akan kita bincang-bincang lebih dalam lagi setelah jeda pariwara berikut ini. Tetap bersama kami di Silih Tulungan. Maka tak kebal, tak vaksin maka tak kebal. Mungkin ini istilah yang sering kita dengar beberapa belakangan ini ya. Nah, ini juga ada yang sudah paham mengenai kalimat tersebut, tapi mungkin ada juga beberapa yang mungkin apa sih Bu kebal? Apakah kita akan kebal gitu setelah melakukan vaksin? Lalu seperti apa Ibu penjelasannya? Iya, tadi sudah saya sampaikan sesungguhnya ya. Jadi bukan kebal 100%, tapi ini meminimalisir kondisi yang akan terdampak bagi dirinya gitu ya. Kalaulah seandainya satu masa dia akan mendapatkan paparan virus tersebut dengan luar biasa, tapi dengan setelah dia divaksin, maka ini meminimalisir responnya nanti menjadi sesuatu yang buruk begitu. Nah, jadi jangan khawatir menurut saya ini kepada Akang Teteh semua ya, pemirsa begitu, bahwa vaksinasi ini kan sudah jelas ya aman, sudah dicoba juga berulang kali dengan berbagai cara gitu, sudah lulus segala uji termasuk juga halal gitu. Jadi tidak perlu khawatir terkait dengan itu insya Allah. Nah tapi boleh saya ubah dengan bahasa Sunda ya? Mangga Ibu. Tidak vaksin tidak kebal, kalau saya te vaksin te ulin. Karena sekarang, sekarang untuk masuk mall kan, untuk masuk beberapa hotel, terus tempat-tempat wisata itu harus kita pakai Peduli Lindungi. Peduli Lindungi itu tentu di dalamnya harus juga dicek itu nanti sudah vaksin atau belum gitu. Nah itu dia, mungkin ini banyak hal atau banyak yang kita rindukan barangkali ya Bu ya, di tengah pandemi ini. Kita sudah lama tidak jalan-jalan, sudah lama tidak bercengkrama dengan keluarga, dan mungkin salah satu upaya untuk kemudian kita terhindar dari COVID-19 bukan hanya kebal, tetapi ini juga bisa mengurangi apabila kita terpapar COVID-19, ini resiko yang kita dapatkan akan sedikit jauh lebih berkurang ya, seperti yang Ibu pernah alami barangkali ya Bu ya. Nah itu dia, tapi mungkin salah satu hal yang mempengaruhi dari pikiran masyarakat atau warga Provinsi Jawa Barat ini takutnya bukan takut disuntik saja, mungkin ada beberapa orang yang fobia ya Bu ya, takut disuntiknya, dan juga ada beberapa berita-berita yang simpang siur, katakan saja yang mungkin menggelitik beritanya, katanya dipasangin chip, katanya juga kita bisa jadi magnet apa segala macam, hoax-hoax seperti itu
Ini bagaimana cara Iya, memilahnya, betul Bu? sekali. Ketika vaksin ini mulai digalakan di masyarakat itu yang namanya hoaxnya banyak iya, sekali. ya, Dan mulai tadi katanya ini ada microchipnya, itu hati-hati. Terus saya berpikir buat apa ya pakai microchip di tubuh manusia? Kita siapa ya sampai harus diikuti oleh siapa gitu ya? Itu kan berarti menjadi seolah-olah mata-mata gitu ya. Atau juga ada karena itu akan mengakibatkan infeksi jantung, ada mengakibatkan kekentalan darah lah, termasuk menyebabkan 1000 kematian. Itu saya baca terakhir ya, jadi ini di awal Oktober ini saja masih ada berita itu. Jadi bahwa 1000 orang meninggal akibat divaksin. Nah, hal-hal seperti ini yang perlu kita waspadai begitu. Ada beberapa hal yang masyarakat kita ini terlalu mudah sekali untuk terprovokasi. Nah, contoh sedikit saja ya, di luar vaksin aja. Kemarin itu beredar video Pak Gubernur sedang merayakan sebuah kemenangan dengan menari begitu ya. Di menari kemudian juga ada beberapa atlet yang juga sedang menari begitu ya, mereka rangkaikan begitu ya. Nah, dengan banyak orang begitu. Kemudian mereka protes, ini kenapa katanya, ini berkaitan dengan PON ya, kemenangan PON. Ini kenapa Pak Gubernur tidak menggunakan masker, semua tidak menggunakan. Saya bilang, ya dicek dulu deh. Nah, pada saat itu untung ada Pak Wisnu Tama. Pak Wisnu Tama kan Kemenparekraf pada waktu itu mah zaman dulu atau sebelum. Nah, tapi masyarakat itu ya yang membuat tidak bertanggung jawab ya, yang menyebarkan pun tidak bertanggung jawab, itu banyak sekali berseliweran. Nah, jadi memang penting sekali ini kita mengedukasi masyarakat terkait dengan literasi media seperti itu. Oke, tips untuk kita kemudian menghindari dari berita-berita hoax seperti itu seperti apa? Oh, begini. Kalau saya mendorong kepada masyarakat ya, ketika mendapatkan sebuah informasi atau berita, maka yang perlu dilakukan pertama kali adalah jangan hanya membaca judul. Membaca itu harus semuanya gitu. Jangan, karena biasanya judul provokatif ya, kadang-kadang bombastis, tapi kemudian di dalamnya beda ya, Bu. Kok beda ya gitu ya. Yang kedua tentu dicek sumber beritanya. Jadi ambillah sumber-sumber berita dari media mainstream gitu. Nah, yang ketiga tentu juga cek keaslian dari foto dan lain-lain. Nah, tadi saya sudah sampaikan ya, ini beredar video foto kok seolah-olah pada saat itu, padahal itu sudah lama. Nah, itu. Nah, yang keempat, bandingkan. Jadi jangan baca dari satu sumber. Jadi bacalah dari berbagai sumber. Jadi kalau sumber yang pertama, kalau saya tuh ya misalkan berita di TV atau apapun ya, saya cek juga berita TV lainnya. Ketika ada di media online, maka saya cek beberapa, betulkah. Nah, ini menjadi penting menurut saya supaya kita mengetahui apa sejatinya isi daripada berita itu betul atau tidak gitu. Nah, selanjutnya tentu ada baiknya sih kita memfollow akun-akun yang berkaitan dengan klarifikasi dari mis atau disinformasi seperti Jabar Sabar Hoax nih. Kita Jawa Barat tuh punya tuh Jabar Sabar Hoax, nanti ikut di situ, itu kita tahu berbagai macam isu-isu yang sekarang sedang beredar. Nah, itu dia kalau kata Ibu tadi, tevaksin, teulin dan lain sebagainya itu juga turunan dari kalau kita sudah melakukan semua protokol kesehatan, salah satunya juga vaksin ya Bu ya. Bahkan kalau kita mungkin tarik ke belakang, dulu juga kita bayi juga melakukan vaksin ya Bu ya, dan itu juga semua melakukannya dan untuk demi kesehatan, dan ini tidak ada bedanya, barangkali vaksinnya sama saja ya Bu ya. Begini, vaksin itu bukan berarti dia akan kebal 100%, maka 5 M itu yang harus menjadi tadi, yang harus kita pegang dengan utuh gitu, dengan penuh gitu. Jadi jangan sampai kita lalai gitu ya, terus ternyata pada akhirnya ada lubang yang bisa menyebabkan virus itu masuk kembali kepada tubuh kita. Dengan vaksin juga membuka jalan nanti pemulihan ekonomi di Indonesia, di Jawa Barat, tentu saja ini semuanya terdampak ya Bu ya? Betul sekali, jadi dampak UMKM dari pandemi ini luar biasa, 58 ribuan UMKM yang gelagapan, kolaps dan lain sebagainya. 99 ribu tenaga kerja itu juga diberhentikan atau dirumahkan. Ini PR luar biasa untuk mengembalikan lagi perekonomian itu sekarang baru step by step ya. Saya berharap mudah-mudahan di akhir tahun ini kita bisa ngupgrade kembali begitu ya, meskipun mereka masih sangat-sangat terdampak, apalagi ini kan baru ya muncul ya, wedding, IO sudah mulai bisa melaksanakan pernikahan misalkan, meskipun tidak bisa banyak orang kan. Kemudian juga event organizer, mereka konser segala macam itu tidak memungkinkan saat ini, tapi kan itu perlahan-lahan ya. Kemarin itu saya sempat teman-teman seniman ya, ibu kami itu seperti apa, MC dan lain sebagainya, itu kan yang mereka biasa datang di acara-acara, membuka acara,
itu tidak memungkinkan. Nah sekarang sudah mulai saya lihat ya, mudah-mudahan ini kita perlahan-lahan bisa keluar dari kondisi yang ada. Tapi itu saya ingin menetapkan pesan pada seluruh masyarakat Jawa Barat. Silakan, Bu. Ya. Jadi tetap dijaga 5M-nya, karena kita, melindungi kita adalah melindungi orang terdekat kita dan melindungi masyarakat seluruhnya. Iya, terima kasih Ibu Atalia Praratia yang merupakan Bunda Literasi. Terima kasih sudah datang ke studio kami. Ini juga ditunggu kehadirannya kembali ya Ibu. Salam Baik, untuk dengan keluarga senang di hati. rumah, si kecil Arkan juga salam ya Bu, menggemaskan juga. Terima kasih Anda sudah bersama kami 30 menit ke belakang, harus bersama mengalahkan COVID-19 dengan semangat silih tulungan ya Bu ya. Betul, Terima siap. kasih Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kamu yang ingin memiliki aplikasi Candil ini, caranya mudah loh. Buka Play Store dan ketikkan kata kunci Candil pada tab pencarian. Lalu install di smartphone kamu. Selain itu, Candil juga sudah tersedia dalam versi Windows. Di dalam Candil ini, kamu bisa membaca buku dari beragam jenis, buku anak, buku akademik, novel, dan masih banyak lagi. Selain jenis buku yang beragam, Candil juga memberikan kemudahan dalam pencarian judul dengan memasukkan keyword yang kita inginkan. Kemudahan lainnya yaitu kamu dapat copy-paste kutipan dalam buku berikut dengan sumbernya dan juga dapat menandai tulisan yang menurut kamu penting. Dan bagi kamu yang sedang malas membaca atau sedang beraktivitas, Candil ini memiliki fitur text to speech. Jadi, tidak ada alasan untuk kamu malas membaca ya. Bagi pembaca yang sering membaca dari aplikasi Candil ini, namanya akan muncul di halaman awal aplikasi sebagai pembaca terbaik. Yuk, install aplikasi Candilmu sekarang.